Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Astiastu, nama budaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, saya bisa membuat video tugas bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Dohermansyah, SPD, MPD. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Edmi Putri Utama dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi pencegahan stunting. Halo semua, kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita. Ya, benar sekali, stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentasi anak-anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat. -3 stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan WHO. Stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Kemudian, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterlambatan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja meningkatkan risiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting sebagai berikut. Yang pertama, ada praktik pengasinan yang kurang baik, masuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Serta setelah ibu melahirkan, beberapa fakta yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu atau disebut MPASI. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru, pada bayi MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disongkongkan oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. Dan yang kedua, masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care, pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan ibu persalinan. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa membentuk perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Dan yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia tergolong mahal.
Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah di sayur Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat oleh berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia. Dan yang keempat, kurangnya air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi meliputi air keran, peran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air sumur terlindung, dan termasuk air kemasan. Dan yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan. Penyerapan nutrisi pada proses pencernaan beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? Yang pertama ada anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Dan yang kedua ada proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Dan yang ketiga ada berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa saja ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atau anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan yang terdekat. Dan yang kedua ada berikan ASI eksklusif. Sampai bayi berusia 6 bulan, ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Dan yang ketiga ada memberikan MPASI yang sehat. Dengan tepat melanjutkan ASI hingga 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Dan yang keempat ada terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi badan dan berat badan. Anak di bawah si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Dan yang kelima ada selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti diketahui anak-anak sangat rentan untuk serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Nah, sekarang sudah lebih paham tentang stunting kan? Karena itu, yuk kita sama-sama jaga stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Salam sehat. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter
Your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. No, you're next to me, no matter what I do. Your heart is drifting out of